Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah media pembelajaran yang gontakan saya Diki Wijaya dan rekan saya M. Fikri Amrullah. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang perubahan lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jika ada salah satu komponen yang berubah, akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. 1. Penyebab perubahan lingkungan. Penyebab perubahan lingkungan terjadi karena dua faktor. Yang pertama secara alami dan yang kedua karena kegiatan manusia. Adapun contoh dari perubahan lingkungan secara alami yaitu ada tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh gambar dari perubahan lingkungan secara alami. Selanjutnya, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Kira-kira apa saja ya penyebabnya? Ini dia penyebabnya. Yang pertama, karena pembukaan hutan untuk pertanian, pemukiman, dan industri. Yang kedua, penggunaan bahan kimia untuk pertanian. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Kemudian apa ya dampak perubahan lingkungan? Ada 5 dampak perubahan lingkungan. Yang pertama, kerusakan hutan, efek rumah kaca, pencemaran lingkungan, berkurangnya aneka ragam organisme, dan berkurangnya daerah resapan air. Pencemaran lingkungan bisa terjadi karena hal berikut. Yang pertama, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, overpopulation. Yang kedua, pesat perkembangan dan penyebaran teknologi. Dan yang ketiga, polutan dalam jumlah besar. Selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi karena 4 hal berikut ini. Yang pertama, CO dan CO2. Pembakaran tidak sempurna dari mesin kendaraan dan industri dapat mengakibatkan keracunan pada manusia dan juga terjadinya efek rumah kaca. Selanjutnya ada SO dan SO2 berasal dari pembakaran minyak bumi dan batu bara yang dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Selanjutnya ada CFC, yaitu terdapat pada parfum, aerosol, AC, dan lemari es. Akibatnya dapat merusak lapisan ozon. Selanjutnya ada NO dan NO2. Lebih banyak berasal dari kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah. Akibatnya, paru-paru akan membengkak dan terjadinya gangguan pada sistem saraf. Pencemaran air dapat terjadi karena 4 hal berikut ini. Yang pertama, pembuangan limbah ke perairan. Yang kedua, penggunaan bahan kimia beracun seperti pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Dan yang terakhir, dapat terjadi karena tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas ke pantai. Pencemaran tanah dapat terjadi karena 4 hal berikut ini. Yang pertama, menurunnya tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, matinya organisme pengurai. Yang ketiga, menurunnya produktivitas tanah. Dan yang terakhir, karena perubahan pH tanah. Kemudian apa ya akibat dari efek rumah kaca? Yang pertama, tingginya kadar CO2 di udara akan melampaui kemampuan tumbuhan untuk menyerapnya. Yang kedua, metana merupakan gas dengan emisi rumah kaca 23 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan CO2. Yang ketiga, nitrogen oksida dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara saat terjadi pembakaran pada saat suhu tinggi. Dan yang keempat, gas-gas lain seperti belerang, oksida, klorofluorokarbon, dan lain-lain termasuk penyumbang dalam gas rumah kaca. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.